Mukanya hancur, hancur sehancur-hancurnya. Terus lidah sang istri tadi panjang sampai ke perutnya. Matanya pun terlihat sangat besar, besar. Di sini hitam, hitam. Dan yang anehnya, saat itu Maimunah tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi hantu. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Oke sahabatku, dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Saini di sini yang selalu setia menemani kamu dimanapun berada. Tentunya kali ini kita kembali membahas masalah film. Tentunya kali ini kita kembali membahas cerita horor, mistik, dan angker dan yang lain-lainnya. Cerita horor kali ini berjudul Hidup-Hidup Menjadi Hantu. Diceritakan di sebuah desa yang jauh dari kota, tinggallah seorang pasutri yang hidup bahagia. Si suami bernama Salman dan si istri bernama Maimunah. Mereka berdua hidup penuh dengan kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu perlahan merenggut dari sang istrinya, karena sang istri bernama Maimunah tadi berpikir apabila dia telah melahirkan, maka sang suami akan mencari gandengan yang lain atau mencari cewek yang lain. Sehingga setelah Maimunah tadi mengandung, ia pun buru-buru mencari tabib atau dukun agar sang suami nanti kelak tetap setia kepadanya. Singkat cerita, bertemulah Maimunah dengan si dukun bernama Aisyah. Maimunah pun mengatakan dan mengutarakan apa maksud dan tujuannya bertemu si dukun. Hingga dari itu, Maimunah pun mengatakan dan memohon pertolongan kepada si dukun agar sang suami tetap setia kepadanya. Dukun pun hanya tertawa kala itu. Maimunah, kalau kamu ingin suamimu setia kepadamu, itu sangat gampang. Pertama, hiburlah selalu dirinya. Dan yang kedua, kita main gaib. Yaitu, kelak, nanti setelah anakmu melahirkan, nah, ari-ari dari anak itu nanti dihidangkan ke suamimu. Tentu saja hal itu membuat Maimunah terperanjat kaget. Mbak Dukun, apakah ini tidak bertentangan dengan agama kita? Terus nanti ari-ari dari bayi tadi, bagaimana caranya aku menghidangkan ke suamiku? Tanya si Maimunah. Si dukun pun menjawab, hai Maimunah, hal itu sangat gampang. Kamu tinggal masak aja si ari-ari bayi tadi, entah itu digoreng kah, entah itu dimasak merah kah, terserah. Yang penting suamimu memakan. Tapi Mbah Dukun, ini nggak apa-apa lah. Takutnya nanti suamiku mati keracunan. Tanya si Maimunah. Si dukun pun kembali tersenyum kepada si Maimunah. Hai Maimunah, tidak usah engkau ragukan hal ini, karena hal semacam ini sudah banyak terbukti. Minta tolong kepadaku, jawab si dukun. Hingga akhirnya Maimunah dan si dukun tadi pun membuat kesepakatan. Kesepakatannya yaitu nanti setelah Maimunah mau melahirkan, ia melahirkannya ke tempat si dukun. Singkat cerita, sampailah di hari di mana Maimunah tadi telah melahirkan. Maimunah pun dilarikan ke tempat si dukun untuk proses persalinan. Sementara si suami yang bernama Salman tadi menunggu di ruang tamu. Sedangkan si istrinya beserta si dukun berada di ruang khusus. Saat itu persalinan berjalan dengan normal, sehingga si bayi tadi pun telah keluar. Setelah si bayi tadi keluar, buru-burulah si dukun mengambil ari-ari si bayi tadi lalu membuatnya ketoples yang nantinya akan dihidangkan ke suaminya si Maimunah. Setelah Maimunah dan suaminya tadi membayar atas pertolongan dari si dukun, mereka pun beranjak pergi dari tempat si dukun. Sesampainya di rumah, Maimunah pun minta tolong kepada sang suami untuk sebentar menjaga anaknya. Sementara kata si Maimunah, dia ke dapur untuk memasak buat si suaminya. Dan di dapur itu, Maimunah mulai memproses membersihkan si ari-ari dari si bayi tadi. Ia pun memotong-motong kecil si ari-ari tadi untuk dimasak buat sang suaminya. Tidak lama kemudian, hidangan itu pun matang dan siap untuk dimakankan ke suaminya. Sayang, sayang, ini hidangannya udah siap buat kamu, silahkan dimakan sayang, kata si Maimunah sambil meletakkan hidangan tadi tepat di hadapan sang suami. Karena sang suami tadi merasa lapar, ia pun buru-buru mengambil daging tadi lalu langsung menyantapnya. Sayang, daging ini enak banget. Daging apa ini? Belum pernah aku merasakan seenak ini rasanya. Beli di mana yang? Tanya sang suami. Maimunah saat itu hanya terdiam memandangi sang suaminya yang saat itu memakan ari-ari dari bayi. Sayang kok diam, dari mana belinya? Tanya kembali sang suami. Maimunah pun menjawab, enaklah dagingnya yang, nyamanlah rasanya. Enak ini yang, enak, jawab sang suaminya.
Terus sang suaminya kembali memakan lagi ke daging itu dengan sangat lahap. Si Maimunah tadi setiap kali melihat sang suami menelan ke daging tadi, dia mengirik. Jadi mengirik. Bahasa Indonesianya apa? Mengirik. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya sejenis gini. Kayak sejenis merinding gitu. Jadi setiap kali suaminya menelan dari daging si ari-ari tadi, Maimunah mengirik gini. Namun di saat itu, setiap kali si Maimunah mengirik atau merinding tadi, badannya semakin tinggi sedikit. Terus saja Maimunah tadi memperhatikan suaminya memakan si ari-ari tadi. Senyum-senyum si Maimunah, lalu dia mengerik lagi. Seperti itu, bertinggi lagi badannya. Sedangkan sang suami saat itu sibuk dengan makanannya. Setelah makanannya tadi habis, terus kembali dia melihat sang istrinya. Betapa kagetnya sang suami ketika melihat wajah sang istrinya. Ternyata saat itu istrinya sudah menjadi hantu. Mukanya hancur sehancur-hancurnya. Terus lidah sang istri tadi panjang sampai ke perutnya. Matanya pun terlihat sangat besar. Di sini hitam. Dan yang anehnya, saat itu Maimunah tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi hantu. Melihat hal seperti itu, tentu saja suaminya sangat kaget. Dia pun teriak, "Sayang, ada apa denganmu yang? Ada apa?" Maimunah yang memang tidak sadar akan dirinya tadi, dia pun merasa kebingungan. "Kenapa yang? Kenapa? Ada apa denganku yang? Coba ngaca yang. Kamu itu jadi hantu yang," jawab suaminya. Si Maimunah pun buru-buru ke kaca untuk melihat dirinya. Setelah ia melihat dengan dirinya sendiri betapa syoknya si Maimunah, hingga dia langsung menjerit, teriak histeris. Ada apa dengan tubuhku?" Betapa tidak hancurnya perasaannya waktu itu ketika melihat tubuhnya sendiri telah menjadi hantu, yang dimana kuku panjang-panjang dan berwarna hitam, dan wajahnya sebelumnya cantik kini telah menjadi rusak, sangat rusak. Dia pun merasa kebingungan. Dia bertanya kepada sang suami, "Sayang, ada apa dengan diriku yang? Kenapa aku seperti ini?" tanya si Maimunah. Saat itu sang suami tidak bisa menjawab. Malah sang suami tadi merasa ketakutan sama si Maimunah. Maimunah sambil menangis-nangis, sambil meronta-ronta, sambil terkadang menjambak-jambak rambutnya, sambil terkadang mencakar-cakar wajahnya pun ingin menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya. Dengan tangan menutup wajah suami tadi seperti ini, sang suami pun bertanya kepada Maimunah, "Sayang, sebenarnya daging tadi daging apa? Kamu belinya di mana?" Dari situlah Maimunah mulai sadar bahwa kutukan nyata telah menimpa kepada dirinya. "Ampun aku sayang, mohon maafkan aku. Sayang, sebenarnya daging yang kamu makan itu adalah daging ari-ari anak kita. Ampun aku sayang." Mendengar hal itu, tentu saja sang suami sangat marah. "Astagfirullahaladzim, terkutuk kamu Maimunah. Pergi kamu dari rumah ini. Aku tak sudi mempunyai istri menjadi hantu seperti kamu. Laknat kamu Maimunah," kata sang suami. Mendengar pernyataan seperti itu dari suaminya sehingga membuat Maimunah semakin berontak. Dia mengamuk dan langsung membanting barang-barang yang ada di rumah. Melihat hal itu tentu saja sang suami menjadi takut, sehingga sang suami tadi buru-buru mengambil anaknya dan masuk ke kamarnya lalu mengunci pintu kamar dari dalam. Si Maimunah yang semakin panik pun menangis sejadi-jadinya, dan tangisannya itu sangat menyeramkan. Maimunah tadi yang menjadi hantu hidup-hidup pun langsung keluar dari rumahnya dan berlari menuju ke hutan. Sementara sang suami di kamar tadi terus-terusan dia membacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Setelah sang suami tadi tidak ada lagi mendengar teriakan dari istrinya, tidak ada lagi mendengar kegaduhan di luar, perlahan-lahanlah dia membuka pintu untuk mengecek keadaan. Dirasa Maimunah tidak ada lagi di rumah itu, buru-burulah dia kembali mengambil anaknya lalu minggat dari rumah. Di hari itu juga, sang suami serta anaknya pergi ke rumah orang tuanya yang berada di kampung sebelah. Sesampai di kampung sebelah, sang suami pun bercerita panjang tentang istrinya yang telah menjadi hantu hidup-hidup. Kedua orang tua sang suami pun sangat terpukul mendengar cerita dari anaknya.
Karena mereka juga merasa takut, mereka tahu si Maimunah pasti akan mencari sang suami. Mereka pun menyuruh anaknya tadi untuk keluar sementara dari daerah itu agar menghindari Maimunah. Setelah beres-beres dan membawa bekal seadanya, Salman dan anaknya pun telah pergi dari kampung itu. Dan singkat cerita, malam pun telah tiba. Sekitar jam 10 malam, Maimunah kembali ke rumahnya. Namun di rumah itu sudah tidak ada siapapun yang ditemuinya. Karena merasa kecewa atas tindakan sang suami, Maimunah malam itu pun mencari kemana-mana hingga Maimunah tadi berada di depan rumah mertuanya. Dia pun mengetuk pintu. Tok 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 tok. "Ma, permisi ma. Halo ma, permisi," kata si Maimunah. Orang tuanya dari dalam tadi seketika saat itu tidak mengenali bahwa yang memanggil mereka itu adalah si Maimunah. Mungkin dari fisik Maimunah tadi sudah berubah dan suaranya pun saat itu sudah berubah. Entah itu suaranya seperti apa, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Sang ibu dari Salman tadi pun beranjak dari tempat duduknya lalu mengarah ke pintu. "Siapa ya?" kata sang ibu. "Ini aku, Mak, tolong bukain pintu." Karena yang mengetuk pintunya adalah seorang cewek, perlahan-lahanlah ibu dari Salman tadi membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, betapa syoknya ketika melihat apa yang ia lihat saat itu. Melihat hantu yang sangat menyeramkan di depannya, tentulah sang ibu langsung teriak dengan histeris. "Allah, Allahu Akbar, hantu!" Mohon maaf banget ya kawan-kawan, jadi tempatnya kita berpindah lagi ke sini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Melihat hantu hidup-hidup di hadapannya, tentu saja orang tuanya si Salman tadi sangat ketakutan. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, hantu!" kata orang tua Salman tadi. Langsung berlari dia ke belakang dan masuk ke kamarnya untuk menemui suaminya. Pah, tolong pah, di luar ada hantu," kata orang tuanya si Salman. Sang suami pun langsung beranjak bangun dari tempat tidurnya. "Kenapa bu? Kenapa? Hantu kenapa?" "Itu pah, di luar ada hantu. Tolong pah, ada hantu," kata sang istri. Dengan hati yang sedikit merasa takut, sang suami pun perlahan keluar untuk menengok hantu apakah gerangan, kata sang istri tadi. Dia cek ke kiri, ke kanan, di belakang rumah, samping rumah. Tidak ada apapun yang ia lihat. Hingga sang suami tadi balik lagi ke rumahnya dan menutup ke pintu. Sang suami pun berkata kepada istrinya, "Bu, yang ibu lihat tadi siapa? Hantu yang bagaimana?" "Pah, kayaknya hantu tadi si Maimunah," kata sang istrinya. "Hah? Apa benar bu?" "Iya pah, wajahnya tadi memang sangat rusak pah. Tapi kalau dilihat-lihat dan diingat-ingat, kayaknya itu si Maimunah pah." "Astagfirullahaladzim pah, bagaimana ini pah?" jawab sang istri. Lalu sang suami tadi langsung memeluk istrinya. "Tenang bu, ingat sama yang kuasa, insya Allah tidak akan terjadi hal buruk apapun bu," jawab sang suami. Hingga di malam itu mereka pun percaya dengan ucapan Salman bahwa istrinya tadi telah menjadi hantu hidup-hidup. Dan scene pun berpindah saat itu ketika ada rombongan anak muda yang nongkrong di jembatan. Sambil ketawa-ketawa, sambil bercanda gurau mereka sama teman yang lainnya, tiba-tiba mereka mendengar ada seseorang minta pertolongan kepada mereka. Namun entah kenapa, sosok yang minta pertolongan tadi tidak terlihat. Mereka pun kebingungan. Kamu dengar gak? Yang minta tolong itu siapalah? Tapi orangnya di mana?" Ketiga anak muda tadi pun kebingungan mencari sumber suara itu. Namun entah kagetnya mereka, tiba-tiba sosok Maimunah tadi langsung berdiri di belakang mereka. Tolong carikan suamiku Salman," kata si Maimunah sambil menangis. Setelah menangis, dia pun langsung ketawa. Pokoknya ketawanya itu nggak karuan. Melihat seperti itu, tentu saja tiga remaja tadi langsung lari terbirit-birit. Berteriak mereka minta tolong. Tolong, ada jurit, ada hantu." Dari kejadian itulah maka tersebarlah nama si Maimunah tadi telah menjadi hantu hidup-hidup. Cepat tersebarnya dari kampung ke kampung, dari masyarakat ke masyarakat, dari orang ke orang. Tidak lama kemudian kabar burung itu pun sampai ke dukun. Sejenak si dukun pun berpikir, apa betul Maimunah menjadi hantu hidup-hidup?
hanya karena dia memakankan ari-ari anaknya kepada suaminya, lalu dia mendapat kutukan seperti itu. Ah, mustahil, tidak mungkin, kata si dukun. Namun tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu di rumahnya. Tok tok tok, tok tok tok. Siapa? Kata si dukun. Mak, ini aku Mak, tolong bukain pintu, jawab dari luar tadi. Ya, tunggu sebentar. Sesaat si dukun waktu itu melirik ke jam dinding yang saat itu menunjukkan sekitar jam 12 malam. Nah, dikira dukun tadi ada pasien yang ingin berubat kepadanya. Buru-burulah si dukun ke depan pintu, langsung membukakan ke pintu. Setelah dibukakan pintu, betapa kagetnya si dukun tadi melihat sosok yang sangat mengerikan di hadapannya. Teriaklah si dukun, "Astaga, ampun! Aduh, ampun!" Dia mundur ke belakang sambil memperhatikan ke Maimunah tadi. Bagaimana dia tidak takut dengan sosok tadi? Dia melihat dengan wajah yang sangat hancur sehancur-hancurnya, dengan ilat yang sangat panjang, terus kokoknya yang panjang, menghitam dan sangat tajam itu sangat nampak di hadapannya. Dia mundur ke belakang, akhirnya terjatuh. "Siapa kamu? Tolong jangan ganggu aku," kata si dukun. Gara-gara ilmu Mak yang menyuruh aku untuk memakankan ari-ari ke suamiku. Ini Mak, inilah jadinya Mak. Pokoknya aku tidak terima Mak. Mak harus mendapatkan ganjarannya, kata si Maimunah. Sehingga dengan sangat kejam dan sangat bengis, Maimunah pun langsung mencakar si dukun. Cas! Kena dada si dukun, dan dukun pun langsung tersungkur. Nah, besok harinya kebetulan ada pasien beneran yang datang ke tempat dukun tadi. Waktu itu pasien yang datang adalah pasangan pasutri. Melihat pintu yang terbuka lebar dan mereka juga melihat si dukun tadi terbaring ya di dalam. Akhirnya mereka mencoba mengetuk pintu. "Permisi, Mak, permisi Mak." Awalnya mereka mengira bahwa si dukun tadi tertidur di ruang tamu. Hingga akhirnya mereka terus mengetuk pintu. Karena tidak ada jawaban si dukun, pelan-pelanlah mereka berdua tadi masuk ke rumah dan menyentuh si dukun. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat si dukun tadi penuh dengan darah. "Astaga, ya Allah, Mak, ada apa Mak?" kata sang suami dari pasangan pasutri tadi. Nah, waktu itu ternyata si dukun tadi belum mati. Dia pun menceritakan dari awal kejadian tentang apa yang telah ia alami. Dan dari situlah pasangan pasutri tadi pun mengetahui bahwa si Maimunah telah menjadi hantu hidup-hidup. Untuk menyelamatkan si dukun, buru-burulah pasutri tadi keluar dari rumah dan langsung mengasih kabar kepada orang-orang terdekat. Setelah banyak masyarakat yang mendekati si dukun, namun disayangkan si dukun pun meninggal. Dengan adanya kabar si dukun meninggal, tentu saja kabar si Maimunah tadi semakin meluas, hingga para warga kalau di malam hari mereka takut keluar, mereka takut ketemu dengan Maimunah. Teror si Maimunah tadi pun semakin menjadi-jadi. Kalau malam hari si Maimunah tadi keluar untuk mencari suaminya dan mengetuk pintu ke rumah warga. Bukan hanya satu atau dua, tapi banyak rumah yang diketuk oleh dia demi bisa mencari keberadaan suami dan anaknya. Karena merasa tidak ketemu dengan suami dan anaknya, akhirnya Maimunah kembali ke tempat mertuanya. Sekitar jam 9 malam, Maimunah pun kembali mengetuk tempat mertuanya. Mendengar ketukan dari luar, tentu saja kedua mertuanya sudah curiga bahwa yang mengetuk pintu mereka itu adalah si Maimunah. Karena kedua mertuanya tadi hanya diam diri saja di dalam rumah, akhirnya Maimunah pun menggedor-gedor pintu mertuanya. Merasa terancam dari dalam, akhirnya orang tua dari Salman tadi pun memberanikan diri untuk bicara dari dalam rumah. "Nak Maimunah, mohon tenang Nak, sebenarnya apa yang Nak cari dari kami? Kami ini tidak menyimpan apa-apa Nak," kata dari sang suami tadi. Sambil menangis sejadi-jadinya, Maimunah pun menjawab dari luar, Ayah, ayah, tolong beritahukan aku di mana keberadaan Salman dan anakku, ayah. "Kami bisa memberitahukanmu dengan satu syarat. Tolong jangan disakiti anak dan suamimu," jawab dari orang tuanya. Iya ayah, aku tidak akan menyakiti suami dan anakku, ayah. Aku sangat mencintai dan menyayangi mereka, ayah. Akhirnya di malam hari itu juga mereka memberikan informasi tentang alamat persembunyian Salman saat itu. Dan di malam itu juga si Maimunah tadi langsung meluncur untuk menemui anak dan suaminya.
Sesampainya di rumah persembunyian Salman, Maimunah pun langsung menangis sejadi-jadinya. Suamiku, tolong aku suamiku. Ini aku Maimunah. Tolong bukakan pintu suamiku. Mendengar teriakan dari luar, tentu saja suaminya langsung terbangun di malam itu. Astagfirullahaladzim, ini si Maimunah. Kenapalah dia tahu tempatku di sini? Bisik suaminya. Tentu saja dia merasa sangat ketakutan. Apalagi yang menemuinya itu bukan manusia, tapi sosok hantu yang sangat menyeramkan. Namun di hati kecilnya, dia pun mencoba untuk memberanikan diri. Walau di depannya itu adalah sosok hantu, namun di sisi lain itu adalah Maimunah sang istrinya. Sehingga dari dalam ia pun memberanikan diri untuk bicara kepada si Maimunah. Maimunah, apa tujuanmu ke sini? Tolong jangan diganggu kami Maimunah, karena alam kita sudah sangat berbeda Maimunah, kata sang suami. Maimunah pun menjawab sambil menangis. Suamiku, tolong maafkan aku. Tolong ridhoi aku suamiku. Memang semuanya kesalahanku yang telah memberikanmu makanan hari-hari dari bayi kita. Mohon maafkan aku suamiku. Tahukah engkau bahwa saat ini aku dalam keadaan tidak baik-baik saja suamiku. Saat ini tubuhku di antara alam nyata dan alam gaib suamiku. Tolong mohon ikhlaskanlah suamiku. Mohon ampuni aku suamiku. Mendengar pernyataan seperti itu, akhirnya sang suami pun beranjak bangun dari tempat duduknya dan memberanikan diri untuk membukakan pintu. Setelah ia membuka pintu, maka nampaklah sosok dari Maimunah tadi. Karena sosok itu sangat menyeramkan bagi dirinya, hingga sang suami pun tidak berani untuk melihat. Saat itu ia hanya menundukkan kepala. Istriku, aku bisa memaafkanmu dengan syarat, mohon jangan temui aku dan anakmu lagi. Apapun kesalahanmu itu, dunia akhirat aku meriduimu, kata sang suami. Akhirnya Maimunah pun menjawab, Terima kasih banyak atas waktu selama ini. Mungkin ini sudah takdir kita. Mohon jaga anak kita dan jangan biarkan dia sendirian suamiku. Setelah itu Maimunah pun perlahan-lahan menjadi asap dan akhirnya menghilang. Demikian kawan-kawan cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk klik tanda like-nya, subscribe, dan share kalau bisa. Thanks for watching. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye.